tadi antara kanan dan kiri bentuknya simetris, pergerakannya aktif, jari-jari tangan tidak ada polidaktili, tidak ada sindaktili. Kemudian kenapa saya beritahukan kanan dan kiri itu simetris, panjangnya juga simetris, karena terkadang yang tadi persalinan bokong segala macam itu bisa menyebabkan dia nggak sadar nih, ternyata nggak aktif, panjang sebelah. Terus gimana Bu? Itu yang jadi salah satu hambatan anak juga jalannya terlambat. Biasanya reposisi di rumah sakit itu dikasih gips, tarik. Jadi ditarik supaya perkembangan tulangnya kanan dan kiri sama. Nyeri, iya, dan itu nggak sembarangan narik, bukan pula ahli sangkal putung yang nariknya. Jadi itu ya. Yang berikutnya punggung. Ini punggung. Yang dilihat adalah tulangnya, lurus, lordosis atau skiosis. Yang grup S. Ada masalah Bu? Enggak ada masalah. Masalah kalau kalian tidak memberitahukan orang tuanya, dan itu pada saat dewasa, kalau pada beberapa orang ini akan menjadi keseimbangannya tidak baik, ya, tidak baik. Jadi kadang-kadang kalau dia terlalu ke bawah, kan ini ya nggak baik. Maksudnya itu kan bukan posisi tubuh yang seimbang. Kemudian kalau yang bentuknya seperti S, jika pada beberapa wanita, sebenarnya tidak hanya wanita ya, kalau pada beberapa pria, ini akan mengalami gangguan nih, biasanya di daerah pinggul. Kalau temannya tadi ngomong panggul dan pinggul. Dan pada wanita, dia akan mengalami kesulitan jika bayinya besar, karena biasanya ini akan bergeser. Nih si panggulnya, itu kan panggul tempatnya corongnya si bayi untuk lewat. Itu kadang-kadang nanti takutnya dia ketinggalan kakinya, ketinggalan tangannya. Nah itu jadi karena penyebabnya karena yang bentuknya S ini, ya. Jadi panggulnya ini agak beda loh maksudnya kalau nggak lurus gitu. Kemudian dilihat ada perdarahan atau tidak, ada luka atau tidak, ada cekungan atau tidak. Ada yang ditemukan itu dia cekungan, ada yang ditemukan dia membesar. Apakah ada tumor ataukah ada spina bifida? Normalnya tidak ada tumor, tidak ada spina bifida. Tumor itu membesar ya, jadi membekak. Jadi ya kalau yang spina bifida kadang dia bukan mengecil, tapi kayak ini loh, kayak perahu. Terus kadang-kadang di sini sebenarnya ada tulang ekor yang menonjol keluar. Itu yang spina bifida. Kemudian dilihat nih, sebenarnya nggak ada masalah dengan pasti punya pantat semua ya. Cuman maksud saya yang penting dan urgent kalian periksa pada bayi dan anak itu adalah lubang anusnya. Boleh nih pakai ini kan, ini enggak. Nanti di habis itu dikasih alkohol, kalian masukkan. Ya. Kenapa? Kadang-kadang ibu atau petugas itu nggak sadar, mereka akan memberitahukan itu setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari yang bayinya itu udah kembung banget, udah mual muntah. Bayi nggak bisa ngomong mual ya, muntah. Nah itu yang saya nggak ngerti. Kadang-kadang missnya di sini. Kalau dia ini terbuka, berarti ada kemungkinan kelainnya di pencernaannya. Bisa dia atresia, hernia diafragma, bisa dia atresia biliaris, bisa dia atresia duodenum. Nah itu kan beda, penampakannya sama-sama muntah, sama-sama susah BAB, kadang-kadang fesesnya warna kehijauan atau keabu-abuan. Nah bedanya dengan atresia ani ini, dia nggak bisa keluar, koreksinya akan berbeda, ya. Tapi yang atresia tadi koreksinya sama-sama operasi. Bedanya pada baby yang atresia ani itu akan dibuatkan lubang buatan, 1 lubang, namanya stoma. Ya, bisa sampai dewasa, bisa. Jadi kalau sudah ditarik, jadi ini dibuka, dibuat lubang.
kemudian ditarik si ususnya, itu nanti dikasih kayak kantongnya khusus. Yang jadi masalah pada anak-anak dengan stoma ini karena kantongnya itu tiap hari harus berganti. Nah tiap hari aja. Kalau dia feses kan otomatis dia kalau dia makan kan ini langsung keluar. Kalau kita kan nendep dulu tuh di badan. Ya, di badan nanti sehari kemudian baru keluar. Kalau dia enggak, apa yang dicernakan itu otomatis keluar. Jadi dalam sehari dia harus berganti berapa kali tuh si kantongnya. Yang besar biasanya biaya itu. Itu kadang ada yang dia kantongnya itu buatan sendiri, itu pernah ada. Ya, jadi stoma. Kemudian ada yang 1, ada yang 2, nanti dikoreksi tuh apakah di bagian sphincter analnya yang rusak atau hanya dia tidak misalnya nggak ada lubang, dibuatkan lubang tapi ternyata dia bisa keluar, berarti kan nggak ada masalah di nervusnya, sphincter analnya yang nggak masih bisa berfungsi. Tapi kalau dia ternyata ada lubang tapi kok anaknya nggak bisa BAB, nah itu apakah sphincter analnya berfungsi ataukah di bagian ususnya yang relaksasinya tidak bagus, itu yang dikoreksi. Itu sebabnya biasanya ini akan langsung ditangani, jadi tidak menunggu lama. Ada kriteria beberapa operasi itu 10 of rules, jadi ditunggu dia sampai umur 10 bulan, ditunggu sampai beratnya 10 kilo, ditunggu sampai ada satu lagi 10 apa gitu saya lupa ya. Jadi kadang-kadang itu yang dipentingkan ke anak. Tapi kalau dia seperti itu biasanya urgently, bayinya fine aja, bisa langsung dilakukan tindakan operasi. Yang terakhir kulit. Apakah ada hemangioma seperti kemerah-merahan? Apakah ada spider navy, bentuknya seperti jaring laba-laba, warnanya kebiruan? Apakah ada, saya lupa, melanoma apa? Melanoma itu agak lebih membesar dibanding hemangioma. Selesai.